Selamat malam. Aku ingin memberitahu cita-citaku. Cita-citaku ingin menjadi seorang pemadam kebakaran. Karena Tuhan mengajarkan untuk menolong sesama. Terima kasih. Selamat pagi Kamanda. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Menceritakan cita-cita aku mau jadi guru biar bisa mengajarkan orang menjadi pintar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Cita-cita saya ingin menjadi tentara. Alasannya ingin menjaga mama papa. Shalom kakak-kakak IPA. Jadi sesuai tugas aku dari IPA online. Jadi cita-cita hari ini tanggal 20 September. Cita-cita aku adalah menjadi seorang guru untuk memperkembangkan anak-anak bangsa Indonesia supaya menjadi anak yang pintar dan nurut sama orang tua dan rajin. Dadah kakak. Halo teman-teman kakak Laya, nama saya Liena. Cita-cita saya ingin menjadi ilmuwan atau saintis. Aku ingin menjadi ilmuwan atau saintis karena aku suka membuat hal-hal yang baru dan baik untuk dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kak Vina dan Kak Martin. di sini juga ada Kak Sasa sama Kak Ute. Nah hari ini kita mau IPA, tapi sebelumnya kita mau apain dulu Kak? Kita mau ice breaking dulu supaya semangat ibadahnya. Betul banget. Adik-adik yang di rumah, yuk bangkit berdiri. Kita semuanya mau menggerakkan badan supaya semangat. Yuk lagu yang pertama apa nih Kak? Lagu pertama itu Yesus cinta semua anak di dunia. Yuk kita nyanyi sama-sama. Lagu kedua nih, apa nih Kak lagunya yang kedua? Lagu apa tuh? Burung pipit tidak menabur. Oh, burung pipit tidak menabur. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyi lagu yang ketiga nih kakak. Kita mau nyanyi lagu apa nih? Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama lagi. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu
Siapkan Alkitabnya, siapkan hidup cerianya, kita mau mulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah kita menyanyikan dulu lagu Mars Pekat PA. Sambil bangkit berdiri ya. ibadah kita, kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 114 yang judulnya apa, Kak? Anak-anak pujilah. Yuk kita nyanyi lagi sama-sama ya. Nah adik-adik, setelah menyanyikan lagu pembukaan tadi, yuk kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Vina. Yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, karena kami bisa kembali lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Amin. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lagu kedua kita dari Kidung Ceria 119 yang berjudul Haleluya Pujilah. Oke, yuk Kak, kita sama-sama nyanyi. Stop.
Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal dan Maha Kudus, kembali kami datang menghampiri hadirat Kudus Tuhan, seraya mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik, bisa memelihara kami anak-anakmu sepanjang pekan ini hingga Impah hari ini juga masih bisa kami ikuti walaupun secara daring atau online. Tuhan, saat kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh kakak layan kami, biarlah firman Tuhan tetap tinggal bersama-sama dengan kami saat kami mendengar dan kami mau melakukan sesuatu dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Maksud kami dengan Roh yang kudus, sehingga firman yang kami terima tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi oleh kuasa kasih Tuhan, sehingga hikmat lewat firman-Mu boleh tersampaikan dan kami mau melakukannya sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan Kak Jogi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka dulu yuk Alkitab kita yang terambil dari Kitab Amsal yang pasal yang ke-23 ayat yang ke-12. Kitab Amsal pasal yang 23 ayat ke-12. Kita baca sama-sama ya. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Oke adik-adik, sebelum kakak mulai firman dari kakak punya video nih. Videonya judulnya itu Nilai Sebuah Kepatuhan. Kita tonton sama-sama ya. Nilai sebuah kepatuhan. Billy adalah putra bungsu dari keluarga William. Keluarga William tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Mereka memiliki sebuah kebun dengan pohon-pohon yang rindang di belakang rumah. Billy sangat senang bermain di kebun itu. Ia senang berlari-lari dan bermain-main di kebun belakang rumahnya. Suatu hari, Billy sedang asik bermain di bawah sebuah pohon yang rindang. Ia sedang mengejar seekor kupu-kupu menggunakan kaca pembesar. Karena terlalu asik, Billy tidak menyadari bahwa di atas pohon ada seekor ular besar dan panjang sedang mengintainya. Ular itu bergerak perlahan-lahan mendekatinya. Untunglah saat itu Pak William datang menengok Billy yang sedang bermain sehingga ia melihat bahaya yang mengancam putranya. Pak William berteriak memanggilnya. "Billy, merangkaklah ke sini, cepat!" Mendengar seruan ayahnya, Billy segera merangkak ke arah Pak William. "Sekarang berdirilah dan berlarilah ke sini sekuat tenagamu, cepat!" Tanpa banyak bertanya, Billy segera berlari sekencang-kencangnya dan menghambur dalam pelukan ayahnya.
tepat ketika ular itu menjulurkan kepalanya ke bawahnya. Karena kepatuhannya, Billy selamat dari bahaya. Coba bayangkan apa yang terjadi jika Billy tidak patuh dan banyak bertanya kepada ayahnya. Ular itu mungkin sudah menggigitnya terlebih dahulu. Kita harus selalu mendengar panggilan Tuhan supaya terlepas dari bahaya dan jebakan iblis. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan selalu taat dan patuh kepada firman Allah. Oke adik-adik, kita sudah menonton video cerita yang berjudul Nilai dari Sebuah Kepatuhan. Nah, sekarang kakak mau nanya, tokoh cerita dari video tersebut ada siapa aja? Ayo. Oke, sini ada 3 tokoh, yaitu ada Billy, ada Pak William, dan ular. Kita lihat ya adik-adik, di sini Billy dia asik bermain di taman dan tidak mengetahui bahwa ada ular di belakangnya adik-adik. Dan ketika sedang asik bermain, Pak William pun memerintahkan Billy untuk menghampirinya sambil merangkak. Dan Billy pun tanpa pikir panjang menuruti perkataan dari Pak William. Oke adik-adik, di sini dapat kita lihat bahwa Billy ini merupakan anak yang mengikuti dan menghormati setiap perintah dari orang tua adik-adik. Oke, sebenarnya Billy ini, sikap Billy hampir mirip dengan tujuan dibuatnya kitab Amsal adik-adik. Emang kak, tujuannya apa kak? Tujuan dari kitab Amsal dibuat? Oke, dapat kita buka dari Amsal yang pertama ayat 1-7. Yuk dibuka kitabnya adik-adik. Kita buka ya. Amsal yang pertama ayat 1-7. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu adalah tujuan dari kitab Amsal dibuat adik-adik. Jadi dapat kita lihat di sini tujuan kitab Amsal itu dibuat itu satu, untuk mengajak pembaca mengetahui dan menerima hikmat maupun didikan yang menjadikan pandai, serta melakukan kebenaran, keadilan, juga kejujuran yang didasari oleh sikap menghormati dan menaati Tuhan adik-adik. Nah, di sini dapat kita lihat kalau orang tua itu merupakan wakil dari Tuhan adik-adik. Jadi, untuk menghormati Tuhan, kita harus menghormati orang tua dulu adik-adik. Seperti Billy tadi yang ada di video adik-adik. Dia tanpa pikir panjang langsung menuruti perintah dari Pak William yang merupakan ayahnya adik-adik. Oke. Kakak juga mau nanya nih adik-adik. Adik-adik tahu nggak kitab Amsal itu apa artinya? Oke, kitab Amsal ini bahasa Ibraninya itu adalah Mishal Shelomoh, yang berarti perumpamaan adik-adik. Nah, di sini kitab ini berisi banyak sekali perumpamaan yang merupakan isinya pendidikan adik-adik. Oke, lalu di sini dapat kita ambil inti dari firman kita pada pagi hari ini adik-adik. Yang pertama itu
kita harus menghormati orang tua adik-adik. Oke. Lalu yang kedua sebenarnya itu didikan yang diberikan semua orang tua yang berikan itu ada baiknya adik-adik, jangan dibuang mentah-mentah. Jadi harus kita pikirkan dulu kenapa ya mama papa itu misalnya melarang kita itu untuk minum es, kenapa nggak boleh jajan. Coba adik-adik pikirkan dulu kenapa nggak boleh ya. Ingat, kita berada di tengah pandemi COVID-19. Di sini kondisi tubuh kita kadang-kadang lemah adik-adik, kadang-kadang kuat. Orang tua kita selalu memikirkan kondisi tubuh kita masing-masing. Jadi kalau misalnya adik-adik dilarang untuk makan ciki-ciki, minum es, itu pasti ada baiknya. Setiap didikan yang diberikan itu ada manfaatnya kok adik-adik. Apa manfaatnya? Tubuh kita bisa jadi sehat selalu, bisa main, bisa pokoknya bisa ngapain aja lah kalau kita mau mendengarkan nasihat dari orang tua. Oke adik-adik, dan juga tidak hanya orang tua aja, di sekolah adik-adik juga punya guru, punya kakak kelas. Semua nasihat yang diberikan guru atau kakak kelas itu semuanya ada baiknya adik-adik. Oke, jadi tema kita itu apa sih kak hari ini? Oke, memperhatikan dan melakukan didikan, itu tema kita pada pagi hari ini. Itu aja adik-adik, pokoknya inti dari firman kita pada pagi hari ini itu satu, mau mendengarkan setiap nasihat dan didikan dari orang tua, orang yang lebih tua daripada kita, maupun adik-adik juga nggak apa-apa sebenarnya. Pokoknya setiap nasihat itu ada baiknya, kita ambil baiknya, jangan buruknya. Lalu yang kedua itu mau melakukan didikan yang diberikan oleh orang tua ataupun semua orang yang di sekitar kita, yang positifnya, jangan yang negatifnya yang kita lakukan. Oke, itu inti firman kita pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik mau menerapkan dan melakukan inti firman kita pada pagi hari ini di dalam kehidupan adik-adik masing-masing. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan membuat pajangan. Di sini kakak punya bahan double tip, kertas buffalo, dan gunting. Oke. Untuk kertas buffalo-nya kita bagi dua, lipat bagi dua. Terus untuk kertas buffalo satu lagi kita gunting. Nah, dan sudah digunting, kita lipat-lipat seperti kipas. Nah, udah jadi. Sekarang kita tempelin double tip. Oke adik-adik,
seperti ini ya. Terus kita bikin hiasan. Udah. Oke. Nah, tanda locknya kita tempel double tip juga adik-adik. Oke. Terus tanda locknya kita kasih di sini adik-adik. Kayak gini. Oke. Di sini-sininya adik-adik. Kita tutup dulu. Tekuk, kita tekuk, tutup, buka. Nah, oke, 3. Terus kita kasih di bawah juga yang kecil. Oke. 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 Jadi deh. Tinggal kasih nama. Oke, adik-adik. Oke. Sampai sini aktivitasnya adik-adik. Sampai bertemu lagi. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman tadi yang telah disampaikan oleh kakak-kakaknya,
Yuk kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160 yang berjudul Tiap Orang Yang Mendengar. Adik-adik tundukkan kepalanya, kita akan berdoa serta Bapa di surga yang maha kasih dan maha penyayang, kami mengucap syukur serta terima kasih atas kemurahan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada kesempatan ini kami ingin berdoa atas kasih karunia-Mu kepada Pekat PA, di mana Engkau mencurahkan rahmat dan menganugerahkannya dengan menambah 1 tahun untuk usia Pekat PA GPIB pada tanggal 6 September lalu. Memasuki usia yang ke-61 tahun bagi Pekat PA GPIB dan ke-38 tahun bagi Pekat PA GPIB Bogor. Kiranya Engkau senantiasa memberkati anak-anak layan dan kakak layan, khususnya bagi pengurus yang membuat serta menjalankan program kerja untuk kemuliaan nama-Mu, dan untuk anak layan kami untuk memberikan roh hikmat dan pengertian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di Pekat PA ini. Menghadapi pergumulan yang saat ini ada, yakni pandemi COVID-19, kiranya Tuhan menguatkan kami, terlebih untuk anak layan kami yang masih belajar di rumah dan tidak di sekolah. Berikan mereka kesehatan, akal budi dalam mempelajari mata pelajaran di setiap waktu, serta penyertaan-Mu ada bersama mereka dan keluarga. Ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan juga kepada kakak layan kami untuk mengusahakan pemberitaan firman Tuhan ini secara daring online, baik kepada tim multimedia, para pemain musik dan pendamping persiapan pelayan juga yang membantu dalam membicarakan pemberitaan firman Tuhan untuk adik-adik layan kami, agar kiranya firman-Mu dapat disampaikan dan menjadi berita buat anak layan kami untuk menyatakan kasih dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana tempat kami tinggal. Tuhan mau berkati bangsa ini, jauhkan COVID-19 ini secepat mungkin ya Tuhan, sehingga kami juga masih bisa beribadah hanya kepada Engkau. Dengarlah Tuhan permohonan kami ini, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukuplah, dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak akan menyampaikan warta PA kita untuk minggu ini. Nah yang pertama kakak mau berterima kasih banyak adik-adik telah mengikuti IMPA pada hari ini. Semoga di minggu depan adik-adik semua tetap sehat dan bisa mengikuti ibadah kita di minggu-minggu ke depan. Nah untuk adik-adik juga yang di rumah jangan lupa bikin aktivitasnya ya, terus dikirim ke kakak-kakak layan yang ada di sektor masing-masing. Nah sekian dulu ya untuk berita warta PA kita minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nah adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita, tapi kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Judulnya Kita Harus Membawa Berita Kidung Ceria 206. Yuk kita nyanyi lagi.
Adik-adik yang terkasih, saatnya kita akan pulang ke rumah kita masing-masing atau kembali lagi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang impa yang boleh berlangsung hari ini. Terima kasih Tuhan, jika sebentar adik-adik klien kami akan kembali ke kehidupan mereka hari lepas hari, kiranya penyertaan Tuhan selalu ada buat mereka. Jaga, melindungi mereka, dan mereka juga boleh mengingat akan segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga mereka tidak keluar rumah seenaknya, atau mereka juga menjaga kesehatan mereka, menjaga keamanan dan kenyamanan kehidupan mereka yang sudah Tuhan berikan. Tuhan berkati keluarga demi keluarga, sehingga apa yang diusahakan oleh setiap keluarga orang tua, mereka boleh ingat bahwa saat-saat COVID-19 ini mereka harus berhati-hati, mereka harus menjaga diri mereka waspada dan tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini hingga dengan minggu depan mereka kembali impa secara daring dan online. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin.